Kita boleh memahami konteks ini untuk waspada, tapi nggak usah yang, wah saya habis minum paracetamol, anak saya demam kemarin. Kita tetap tunggu lebih lanjut penyebab gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian ini tuh apa. Nah ini juga menarik nih, isunya adalah, bagaimana yang punya kecenderungan kejang demam. Nanti nggak minum paracetamol, kemudian kejangnya jadi kambuh. Nah, iya bersyukur ada podcast ini lebih awal sehingga kita bisa mencermati ini, jadi tahu nih poin-poin arahnya yang perlu kita concernkan apa, perlu kita pahami ke depan dalam konteks ini apa. Saat ini jumlah kasus yang dilaporkan hingga 18 Oktober 2022 sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48%. Di mana angka kematian pasien yang dirawat khususnya di RSCM sebagai rumah sakit rujukan nasional ginjal itu mencapai 65%. Di fasilitas pelayanan kesehatan untuk sementara ini tidak meresepkan obat-obat atau memberikan obat-obat dalam bentuk sediaan cair atau sirup sampai hasil penelusuran dan penelitian tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Inilah Podcast ya, acara di YouTube channel inilah.com. Dan kali ini kita menyoroti masalah kasus gagal ginjal akut pada anak yang ini tiba-tiba mencuat ya di dua negara, di Gambia, Afrika Selatan dan juga di Indonesia. Kasusnya ini jumlahnya cukup memprihatinkan, ada 206 kasus ya gagal ginjal pada anak ini dan 99 meninggal dunia. Itu artinya sudah 48% begitu ya yang meninggal dunia. Dan di Jakarta kebanyakan dirawat di RSCM. Saat ini saya sudah bersama juga dengan Dr. Muhammad Fajri ya, pengamat kesehatan. Halo, assalamualaikum ya, dok. Waalaikumsalam mbak. Iya, ini kan dari RSCM juga kayak dok ya. Nah, kan itu banyak dirawat di sana ya dok ya, Musli? Iya, jadi kalau di Jakarta memang rumah sakit rujukan tertingginya itu di RSCM. Tapi kalau di berbagai RSUD itu bisa juga nanganan itu gitu. Banyak juga tersebar di berbagai rumah sakit gitu, nggak hanya di RSCM. Nah, yang menarik dalam kasus gagal ginjal akut pada anak ini dicurigai begitu ya, bahwa penyebabnya adalah paracetamol sirup begitu ya dok ya. Seperti itu yang dijumpai di RSCM itu, bahwa pasien-pasien itu kerap konsumsi paracetamol sirup atau bagaimana? Jadi pertama kali kita harus klarifikasi bahwa yang menyebabkan itu bukan paracetamolnya sebenarnya, tapi zat pelarutnya. Jadi ada yang namanya, kalau ini kan berkaca dengan Gambia ya, ada namanya diethylene glycol dan ethylene glycol. Intinya zat ini adalah digunakan sebagai pelarut di dalam suatu obat paracetamol misalnya. Salah satunya contohnya itu. Tidak hanya paracetamol, berbagai obat, ada ambroxol, cetirizine dan jadi semua yang dicairkan dalam bentuk sirup pada umumnya? Pada umumnya, cuma tergantung zatnya. Kita spesifik, nggak bisa berbicara satu persatu, harus spesifik gitu. Nggak bisa secara umum maksudnya. Tapi memang obat-obat sirup itu biasanya menggunakan pelarut ethylene glycol itu atau tidak? Tidak harus seperti itu. Tidak, memang tidak. Itu zat tersebut tidak digunakan sebagai pelarut. Itu kontaminan aja. Jadi ada pelarutnya itu namanya gliserol atau propilen glikol. Ada lagi yang lain gitu, zat yang lain, PG atau lain. Nah, yang berbahaya itu apa? Berbahaya itu adalah ketika dalam proses pembuatannya terkontaminasi. Nah, di mana harusnya secara normal zat ini itu tidak ada gitu, atau jumlahnya sangat kecil, 0,1% gitu. Ada badan-badan toksikologi standarnya itu ada ya. Jadi harusnya kecil sekali, dan dosis kecil ini tidak masalah harusnya. Jadi kalau kecil ini kita anggap tidak terkontaminasi. Nah, ketika dosisnya tinggi, ya itu yang menjadi masalah. Gitu. Nah, itu bagaimana bisa dalam suatu obat dosisnya tiba-tiba menjadi tinggi, itu apa menyebabkannya? Prosesnya, nah ini yang harus didalami. Kenapa kok dalam suatu obat dosis suatu zat, sebenarnya ini zat aktifnya itu paracetamol, dia butuh dilarutkan. Nah, kenapa pelarutnya ini bisa ada terkontaminasi? Nah, ini yang harus diklarifikasi. Bagaimana proses, kan di dalam suatu industri pembuatan obat ada CPOB, ada berbagai prosedur. Nah, bagaimana prosedur ini terjadi? Nah, ini harus bisa dijelaskan. Harusnya nggak ada gitu. Karena kan BPOM juga statement udah jelas ya. Tidak ada obat di Indonesia yang sirup bentuknya yang menggunakan terdaftar
menggunakan zat pelarut tersebut itu nggak ada gitu. Pelarut tersebut ini apa maksudnya? DEG dan EG tadi yang berbahaya tadi. Kenapa berbahaya? Karena di Gambia udah terbukti kan kasusnya kita berkaca di Afrika di Gambia meninggal 70 sejauh ini. Nah itu udah terbukti karena penyebabnya ini zat DEG dan EG ini. Nah harusnya di Indonesia secara resmi BPOM kemarin ngeluarin pernyataan nggak ada di Indonesia. Nah kalau sampai ada atau kontaminasi lebih dari kadar yang ditentukan atau yang dibataskan begitu, nah berarti ada sesuatu. Nah itu harus diinvestigasi. Nah itu yang butuh data lebih lanjut. Nah tunggu, jadi di Indonesia ini obat-obat yang menggunakan DEG dan EG itu adalah zat yang dilarang begitu, tidak boleh digunakan atau bagaimana? Ya, zat itu memang bukan zat yang digunakan sebagai pelarut gitu. Yang terkontaminasi aja. Nah maksudnya di Indonesia itu dikontrol begitu maksudnya. Yes, dikontrol. Tidak ada. Menurut BPOM tidak ada obat yang mengandung DEG dan EG. Iya, itu statementnya udah jelas. Jadi tidak boleh ada sebenarnya. Nah terus kenapa di Gambia bisa ada? Nah kalau di Gambia itu sejarahnya panjang. Sebelumnya sih itu ceritanya saya nggak tahu ya di balik itu bagaimana. Tapi yang jelas apakah ada kontaminasi yang sengaja atau tidak sengaja kita nggak tahu di sana. Yang jelas dulu pernah terjadi, tidak hanya sekali, ini di beberapa negara tahun 92, 96 itu beberapa kali pernah terjadi juga, nggak baru suatu obat kemudian timbul kontaminasi. Juga terkontaminasi dari paracetamol juga. Gitu. Oke, ini kita luruskan ya. Jadi sebenarnya zat yang digunakan dalam pelarutan itu sendiri tidak berbahaya. Namun kemudian ini bisa menimbulkan kontaminasi, menimbulkan zat namanya DEG dan EG ini ya, etilen glikol dan ditilen glikol ini. Nah, itu akibat dari kontaminasi dalam proses pembuatan. Dalam proses pembuatannya. Mudahnya jadi begitu. itu artinya misalnya tidak semua obat dong bisa terkontaminasi hanya tidak semua. Makanya paracetamol dalam bentuk selain sirup nggak apa-apa kan. Misalnya sirup kering atau misalnya tablet gitu. Tablet kunyah misalnya itu nggak apa-apa. Kan hanya dalam bentuk, jadi bukan paracetamolnya. Paracetamol udah puluhan tahun digunakan. Ini mungkin tadi saya sudah tanyakan tapi saya ulangi lagi, saya agak miss. Penyebab sampai terjadi kontaminasi itu apa saya tadi? Nah ini proses dalam pembuatannya ini yang jadi masalah. Apakah disengaja, apakah tidak disengaja kita nggak tahu. Kalau disengaja seperti apa misalnya? Ya karena itu memang lebih murah dibandingkan dia bisa sebagai pelarut juga gitu. Nah, jadi disengaja menggunakan zat etilen glikol dan ditilen glikol karena lebih murah begitu. Bisa. Dulu pernah di luar negeri di negara lain itu pernah ada yang begitu. Nah, tapi di Indonesia zat itu dilarang menggunakan pelarut. Sudah jelas. Itu berarti bukan kontaminasi tapi sengaja menggunakan etilen dan glikol. Mungkin ya bisa dua hal tersebut bisa kontaminasi bisa sengaja gitu. Tapi kalau yang namanya sengaja ya itu udah kriminal banget gitu. Kalau kontaminasi mungkin prosedur quality controlnya yang harus diperbaiki. Nah, kalau kontaminasi itu yaitu mengapa menyebabkan terkontaminasi secara tidak sengaja? Ya, itu dalam proses pembuatannya bisa aja terjadi seperti itu. Memungkinkan untuk terjadi hal itu gitu. Nah, itulah kenapa kita sih sebenarnya kalau saya pribadi sih jangan terlalu yang kita boleh memahami konteks ini untuk waspada, tapi nggak usah yang wah saya habis minum paracetamol anak saya demam kemarin. Jadi bagaimana? Tenang dulu gitu. Anda kan menggunakan obat tersebut, merek tersebut kan udah puluhan tahun gitu kan atau bertahun-tahun. Jadi nggak usah terlalu panik, lihat dampaknya. Lihat dulu akibatnya. Kalau yang kita takutkan adalah gagal ginjal akut. Jadi kita jangan keluar konteks nih. Gagal ginjal akut maksudnya anak kita demam lalu dikasih obat tersebut 2-3 hari sampai 5 hari kemudian nggak bisa pipis dalam waktu 24 jam. Ya berarti solusinya adalah kalau memang kita habis minum obat tersebut, kita perhatikan dalam beberapa hari ke depan. Kalau misalnya pipisnya masih keluar, anaknya ceria, nggak ada masalah, ya udah that's fine gitu. Nggak usah yang terlalu parno berlebihan. Gitu. Oh jadi prosesnya dampaknya itu bisa mendadak seperti bukan maksud saya bayangin kayak gradual gitu lama-lama penggunaan cepat. Dalam waktu cepat itu. Jadi kayak racun gitu dong ya. Kita kan nggak tahu nih dia terkontaminasinya berapa banyaknya. Hari ini itu kan Bu Siti Nadia dari Kemenkes kan menyampaikan kan, memang sudah terbukti yang meninggal tersebut ada salah seorang diantaranya itu di tubuhnya terdapat zat tersebut yang berbahaya tadi. Nah yang di RSCM itu yang meninggal 99 ada berapa mungkin ya? Di Indonesia 99. Di Indonesia 99, di RSCM mungkin sebagian besarnya dirawat. Kita belum. Itu macam-macam kalau itu ada yang terinfeksi virus, macam-macam penyebabnya. Gagal ginjal akutnya bukan murni karena, nah itu belum tentu karena obat ini. Belum tentu. Nah itu yang mau saya tanya, apakah mereka ada sejarah baru mengkonsumsi paracetamol? Mungkin begitu? Aja ada yang namanya kalau mungkin ada ya, tapi kita butuh data lebih lanjut ya. Ini masih mungkin. Jadi kita belum ada data. Belum. Datanya bahwa
pasien A meninggal tanggal sekian mengkonsumsi paracetamol, tanggal sekian meninggal. Belum ada itu ya. Pengumumannya juga baru 1 jam yang lalu kan, yang ada bayi meninggal terdapat itu baru 1 jam yang lalu. Oh, jadi yang terkonfirmasi baru 1 itu yang. Nah, sih nggak tahu tuh, nggak disebutin juga berapa banyak persentasenya, itu belum Ini ada. Jadi saya ini bingung ya Dok ya. Karena masih. ini anak saya itu sudah minum paracetamol dari dulu begitu ya. Dan ya ini kan sudah obat awam ya yang dia minum. Lah kenapa kok baru sekarang begitu? Ya ini yang harus dipertanyakan, kita nggak tahu nih apakah berkaitan, bisa aja kan berkaitan dengan penyakit lain, bisa saja. Mungkin ada infeksi yang lain karena di antara yang meninggal tersebut ada juga koinsidensi atau koinfeksi dengan penyakit lain. Ada yang leptospira, ada yang cytomegalovirus, macam-macam virusnya. Tapi mengapa gitu. pengumumannya langsung diarahkan bahwa ini disebabkan oleh itu gitu? Karena memang berkaca lagi-lagi ya, berkaca sama Gambia itu meninggal gara-gara obat sirup nih. Jadi kita butuh investigasi lanjut nih. Apalagi kemarin Pak Wamenkes juga menyebutkan 15 dari 18 obat sirup mengandung dietilen glikol dan etilen glikol tersebut gitu. Oh itu benar? Iya, itu Pak Wamenkes yang menyampaikan. Saya baca di media juga gitu ya, nggak ngomong ketemu langsung juga. Tunggu berarti 15 macam obat. Tapi kan nggak disebutkan berapa banyak kadarnya, nggak tahu. Apakah kadar dalam kadar yang berbahaya? Apa kita kan nggak tahu. Dan apakah Nggak, kalau disebutkan tuh ya berarti harusnya sudah kadar berbahaya. Karena kalau tidak berbahaya kan nggak usah disebutkan begitu kan ya? Iya seharusnya, tapi we don't know karena datanya juga nggak disampaikan. Jadi kalau kita berbicara banyak, ingin menggali lebih banyak, kita belum tahu. Sebagai orang yang fair dengan sains, kita nggak bisa menjawab itu lebih lanjut. Jadi Harus sebenarnya data. kasus gagal ginjal akut ini masih Masih sumir, abu-abu. masih abu-abu. Masih abu-abu. Karena nggak seperti di Gambia memang sudah terkonfirmasi Karena memang Dok. sudah lebih lama, udah terkonfirmasi. Oh, kalau fenomena gagal ginjal akut ini diperhatikan at least di RCM lah Dok ya. Itu sudah berapa lama berlangsung Dok? Peningkatan kasusnya terjadi sekitar bulan Agustus kemarin sih. Loh, udah Data lama dong? nasionalnya. Ya, sekitar Internasional nggak di Indonesianya? Dari Agustus peningkatan kasusnya. Oh Agustus. Agustus, September, Oktober. Iya, September. Udah Oktober lama meningkat dong ya lagi. sebenarnya. Iya, cuman tidak menjadi perhatian publik karena hanya waktu itu baru di satu kota saja, baru di beberapa kota, belum sampai nasional ya. Kita kan butuh proses juga ya dalam Ya kenapa mencari diumumkan ini awalnya berita ini dari mana sih Dok? Saya kan baca langsung udah viral aja gitu kan. Saya cuma tahu ini siapa yang mengumumkan pertama kali bahwa ini paracetamol dan lain-lain. Oh, kalau paracetamol dan lain-lain itu sebenarnya tidak ada ya. Jadi maksudnya memang media berpikir, kemudian pemerintah memberikan kemarin keputusan, kemudian Ketua IDAI Dr. Pipri menyampaikan bahwa sebenarnya hati-hati aja gitu, kehati-hatian aja gitu. Akhirnya kemarin siang betul kan Kementerian Kesehatan secara formal melampirkan informasi bahwa ya sudah, jangan diminum dulu segala obat yang jenisnya cairan atau sirup. Kalau perlu ganti aja yang lain sampai memang terbukti. Kita nggak tahu kalau 2 hari lagi udah ada datanya, mungkin udah bisa lagi aman gitu. Ya karena ya banyak menjadi pertanyaan terutama di media sosial ini dari dulu juga minum itu begitu ya. Yes, Kenapa maksudnya? Apa tidak mungkin ada sebab lain begitu Dok? Bisa aja. Ini kan kalau itu sudah maksudnya sesuatu yang sudah dikonsumsi sejak lama, kalau kenapa dulu nggak ada yang gagal Yes. ginjal akut begitu kan? Ini kan logikanya dulu gitu. ada mungkin angkanya tapi tidak menjadi kerjanya luar biasa gitu. Ya Gagal karena ginjal, mungkin tidak sebanyak banyak sekarang. ya Tidak banyak kasusnya. sekarang, ya. Jadi ini harus diwaspadai mungkin ya bahwa dampak dari mengkonsumsi obat sirup yang terkontaminasi oleh zat etilen glikol dan ditilen glikol ini, dampaknya itu bisa 2 atau 3 hari langsung gagal ginjal langsung gitu, nggak bertahap berkurang 50% berapa gitu, tapi langsung gagal ginjal gitu. Bisa. Kalau dosisnya campurannya banyak, presentasinya tinggi, ya bisa aja gitu. Dia merusak langsung directly di ginjal gitu, bisa aja. Kalau di Gambia itu Dok, itu kesengajaan atau memang bagaimana sih kasusnya di Gambia? Nah itu lagi diinvestigasi juga tuh, karena kan dia ekspor dari India gitu ya. Nah itu juga lagi dipertanyakan tuh prosesnya apa nih? Apa karena di pabriknya kurang baik CPOB-nya atau karena apa? Ya, lagi-lagi ya tetap butuh data. Tapi yang jelas sudah terbukti di sana. Tapi kalau dari Gambia ekspor dari India Indonesia? Itu tadi sih saya lihat sih di media disampaikan Pak Menteri Kesehatan bilang sepertinya nih produk dalam negeri ya. Tapi lagi-lagi ya, semua kan masih data awal. Kita nggak tahu nih. Nanti harapannya ke depannya kita tahu obat mana aja. Lalu apa solusinya ke depannya
alternatif selain obat ini apa yang bisa diberikan gitu. Harusnya begitu ke depannya. Tapi sejauh ini ya dok ya, yang bisa menimbulkan kontaminasi sampai kemudian mengandung zat DEG dan EG ini adalah obat-obat yang sirup saja. Jadi bukan hanya sebatas paracetamol, pokoknya sirup aja dihindari sirup, begitu ya. Makanya pemerintah mengeluarkan statementnya kan segala sirup dan cairan. Karena mungkin aja gitu terjadi sampai diinvestigasi lebih lanjut. Jadi BPOM POM dan instansi terkait sekarang sedang kerja keras nih, kumpulin data dari berbagai toko, mungkin dari berbagai cara lah, samplingnya pasti itu kerjanya luar biasa. Karena pasti. mengingat ini obat sudah lama digunakan dan dulu mungkin tidak terjadi. Jadi ada kemungkinan seandainya benar penyebabnya adalah paracetamol sirup, ada kemungkinan ada perubahan formula dari obat itu dari sebelumnya. Jika benar karena obat, siapa tahu karena COVID, post COVID, kita nggak tahu. Karena orang misalnya anak kecil kena COVID, dia kan bisa terjadi AKI, itu bisa juga gitu dampak. Jadi kalau anak nih kena COVID nih, di minggu kedua, jika dia COVID-nya berat ya sedang sampai berat, bisa terjadi namanya multi-inflammatory syndrome. Jadi bisa terjadi peradangan di seluruh tubuh. Salah satunya adalah kerusakan di ginjal, itu bisa. Jadi gagal ginjal akut juga gitu. Jadi gagal ginjal akut itu adalah secara umum adalah kondisi di mana ginjalnya shutdown atau dia tidak berproduksi mengeluarkan urin, karena kan fungsi ginjal itu satu produksi urin. Di situ dibuang racun, ada pengaturan asam basa, pengaturan tekanan darah dan segala macam. Ketika dia gagal berfungsi, parameternya adalah dalam waktu 12 jam dia nggak keluar pipis atau anuria, sama sekali nggak pipis. Nah, penyebabnya banyak gitu. Bisa tadi ya post COVID, bisa kemudian bisa infeksi yang lain, infeksi bakteri tertentu, leptospira, bakteri leptospira dan sebagainya, itu bisa banget. Yang gitu. dari kencing tikus itu. Kencing tikus itu bisa aja gitu, dan banyak penyebab lainnya. Tunggu dok, ini agak nakutin dok ya. Mengingat kalau post COVID, ini anak saya juga kena COVID dulu ya. Banyak lah ya yang korban COVID itu ya, banyak yang kena COVID. Dan waktu COVID itu kan dirawat di rumah sakit, sempat diberi obat macam-macam. Saya sudah khawatir ini ginjalnya gimana, ginjal anak saya gitu kan. Karena obatnya banyak banget gitu yang dikonsumsi. Tapi setelah itu sembuh begitu. Nah, apakah bisa itu prosesnya lama? Kemudian gitu atau biasanya enggak, sequence. Sequence Jadi saja dia belum sembuh, di minggu pertama belum sembuh, lalu masuk minggu kedua mulai berat, berbagai organ ginjalnya kena, parunya kena, jantungnya mulai kena, tensi mulai drop, ginjalnya mulai kena gitu. Jadi itu sequence penyakit gitu. Walaupun memang kemarin Kementerian Kesehatan melalui Dr. Syahril juru bicara berbicara bahwa kayaknya kecil kemungkinan gara-gara COVID-19 karena sebagian besar anak ini terjadi di bawah 5 tahun misalnya, atau gara-gara vaksin COVID misalnya kecil juga. Gara-gara kan banyak nih, mostly sebagian besar yang terjadinya di bawah 5 tahun, padahal vaksin COVID mulainya 5 tahun ke atas gitu. Cuma kan tetap ada, saya lihat tadi datanya juga ada juga yang di atas 5 tahun ada juga gitu. Jadi poin saya adalah kita tetap tunggu lebih lanjut penyebab gagal ginjal akut yang menyebabkan kematian ini tuh apa? Ya karena memang gak ada datanya dok, harusnya gak ada data usia berapa yang kena. Ya ada sih usianya memang, range-nya ada gitu, di atas 5 tahun ada, belasan tahun juga ada. Nah ya itu prosentasenya kan berapa dari situ, kalau lebih banyak yang kita tunggu data formal dari pemerintah. Iya, belum diumumkan, belum dipublish. Jadi kita mau menganalisa itu juga. Belum, memang hanya sebatas yang ada di apa namanya? Ini ya kayak jump to conclusion gitu ya maksudnya. Ya, jadi makanya memang harus penjelasan clear bahwa sekali lagi kita sampaikan bahwa memang butuh data lebih lanjut, dan memang untuk kepastiannya banyak metode yang bisa dilakukan, misalnya biopsi ginjal. Jadi ginjalnya diambil jaringannya yang tadi ya pada. Tapi kan itu dioperasi dok, biopsi gitu. Enggak, ada tata caranya. Ada tata caranya, nggak harus dioperasi gitu. Biopsi diambil, kemudian dilihat di bawah mikroskop kenapa nih proses patologinya atau proses kerusakan ini, kenapa dari situ bisa kita lihat apakah proses imunologi, apakah proses langsung direct infection atau kerusakan langsung, itu bisa nanti dijelaskan. Itu bagi mereka yang memang sudah ada gejalanya dok ya. Sudah sakit. Nah iya, karena begini ya, mungkin ibu-ibu ini pasti pada ketakutan ya, yang anaknya pernah COVID. Insya Allah kalau sudah selamat ya selamat gitu ya dok ya, karena akan segera muncul dampak gagal ginjal itu pada saat ini. Jadi kalau sudah misalnya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, Insya Allah aman dong. Ya, Insya Allah sih aman sih. Jadi makanya kita tidak perlu menyerang ini atau mengalihkan ini menjadi isu long COVID, belum tentu juga gitu. Long COVID itu adalah orang kena COVID dalam waktu 30 hari dia masih bisa bergejala, lemas dan segala macam, itu bisa gitu. Tapi kalau untuk jaring gagal ginjal akut ini belum terbukti, nggak ada datanya. Kalaupun ada gagal ginjal harusnya ya setelah nggak jauh-jauh banget. Dari gitu. setelah kejadian COVID itu begitu ya. Jadi kalau ini mungkin ada penyebab lainnya lagi begitu yang masih. Makanya kalau orang banyak bertanya gitu, kebetulan saya juga aktif di Instagram, wah banyak banget sih yang nanya gitu. Pertama, jangan panik dulu, tenang dulu gitu. Bahwa
kalau anak demam, Anda udah berikan obat atau sakit apapun, kan kemarin isunya kan belum obat nih. Misalnya demam biasa gitu, demam biasa, bayangin anak kita demam, anak kecil kan demam sering sekali gitu. 2-3 hari kemudian nggak bisa pipis gitu. Siapa yang nggak panik gitu? Nah, poinnya adalah orang tuanya jadi panik nih, anak demam doang langsung bawa ke rumah sakit, bawa ke UGD. Jadi kalau poin lesson learn yang bisa kita pahami adalah nomor 1, tenang dulu nih bagi para orang tua. Nggak bisa minum paracetamol aja paniknya luar biasa gitu. Jadi jangan terlalu panik dulu. Kita harus pahami konteksnya dulu. Bahwa satu, kalau anak demam itu jangan langsung kita wah paracetamol sirup nggak ada, nggak bisa selesai nih masalahnya nih, nggak kayak gitu. Jadi demam itu adalah suatu proses inflamasi atau peradangan di tubuh kita dalam melawan kuman misalnya. Bisa kuman, bisa virus, apapun itu bisa terjadi. Nah, tidak harus melulu dengan paracetamol misalnya. Jadi bisa aja satu, cukupkan cairannya dulu. Jadi ya anak kita kalau demam 2 hari ya cairannya udah cukup belum itu dulu. Karena anak demam butuh cairan, dehidrasi bisa menyebabkan demam gitu. Yang kedua, ketika cairan sudah cukup, Anda boleh kompres pakai air yang bukan dingin, air hangat-hangat kuku gitu. Seluruh tubuh, di ketiak, di leher dan segala macam. Kemudian yang ketiga, jangan diselimutin. Jadi udah tahu demam, diselimutin nggak keluar ada hawa panasnya, makin panas. Nah baru jika misalnya nggak mempan juga dibuat dengan cara seperti itu, baru boleh paracetamol diberikan dalam dosis tertentu 10 sampai 15 mg dalam sekali pemberian per kilogram berat badan ya, dalam sekali pemberian. Minimal pemberiannya itu misalnya jedanya itu 4 sampai 6 jam. Jadi sehari bisa dikasih 5 kali boleh gitu ya. Ini kebetulan 2 hari yang lalu anak saya demam nih dok, jadi curhat nih. Dan diminumi paracetamol di sekolah ya. Sebelum kasus ini mencuat. Baru saja minum. Tapi kalau sampai sekarang masih bisa pipis, aman berarti dok ya? Aman. Seharusnya sudah ada dampaknya. Sudah ada dampaknya. Harusnya sudah ada dampaknya. Kalaupun misalnya belum ada ya perhatikan aja pipisnya. Pokoknya parameter kan sebenarnya ada bleeding indicators dalam konteks masyarakat jadi lebih aware lagi dalam konteks memahami cairan. Jadi lihat aja urin outputnya atau berapa banyak cairan yang dikeluarkan. Ada standarnya manusia itu, termasuk anak. Jadi pipisnya nih yang kita harapkan itu lebih dari 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi misalnya anak kita usianya berarti 20 kilo nih. Minimal dia berarti 20 cc per jam dia harus keluar tuh urin. Gitu. Ideal begitu kalau dia 20 cc berapa sedikit dong ya? Ya, dikit, tapi kalau kan kita tunggu 4 jam berarti kan sekitar 80 cc misalnya. Iya, 1 80 cc per cc kilogram segini. badan betul per jam sekitar itu. Dan warnanya juga kita lihat. Kalau misalnya semakin bening itu semakin bagus. Jadi kuning muda sekali itu bagus sekali. Semakin pekat itu artinya dia dehidrasi, kekurangan cairan. Dehidrasi. Tapi kalau gagal ginjal akut nggak ada pengaruh pada warna? Nggak keluar pipisnya. Nggak keluar. Dia nggak kencing 12 jam. Yang namanya gagal ginjal. Jadi nggak kencing atau berkurang jumlahnya, nggak 20 cc tadi itu? Dalam waktu kalau yang namanya gagal ginjal, sebenarnya kriterianya sih agak ribet ya. Intinya yang gampang adalah dalam waktu 12 jam nggak kencing atau dalam waktu 6 jam produksi pipisnya kurang dari 0,3 cc per kilogram badan per jam. Jadi kalau 0,3 kalau anak 20 kilo, 0,3 berarti berapa tuh? 0,3 kali 20 kilo 6 cc. 6 cc per jam. Dalam waktu 4 jam dia nggak keluar 24 cc. Dalam waktu 6 jam itu berarti 6 kali 6, 36. Jadi dalam waktu 6 jam dia nggak keluar 36 cc. Itu udah gagal ginjal akut juga. Gitu. Dalam waktu 6 jam. Jadi kalau 6 jam nih kita lihat nih, anak 20 kilo. Pipisnya kurang dari 36 cc. Wah udah mulai nih. Itu bisa kita bilang gagal ginjal akut. Ditunggu lagi 12 jam. Gak keluar beneran. Bawa ke IGD langsung. Ya gak usah nunggu 12 jam sih. Di jam ke-6 pun langsung bawa aja ke UGD. Atau pipisnya gak keluar banyak langsung bawa ke UGD. Tapi selain ciri-ciri gak bisa pipis, apa lagi ciri fisik lainnya? Bisa bengkak. Karena cairan gak keluar kan numpuk nih. Ya bengkak gitu. Bisa di kelopak mata. Bisa di kaki, tangan, sumbab. Tapi kayak pusing apa itu gak ada? Bisa juga sesek. Ya kalau dalam kondisi berat. Misalnya kondisi berat gak bisa pipis sekali. Dia punya gangguan sebelumnya. Lalu dia sesek. Paru-parunya kelelep cairan, bisa aja sesek. Sesek lama-lama kita nggak sadar, kita pikir dia tidur, ternyata penurunan kesadaran dalam kondisi yang berat ya. Bisa juga sampai dia tidak sadarkan diri itu bisa. Tapi dalam kondisi ekstrim gitu. Oke. Jadi disarankan ini kalau panas ya udah kan orang-orang selalu takutnya nanti step gitu loh. Nah ini juga menarik nih, isunya adalah bagaimana yang punya kecenderungan kejang demam, nanti nggak minum paracetamol
kemudian kejangnya jadi kambuh. Nah, menurut studi penelitian, anak kejang demam, pemberian paracetamol juga sebenarnya tidak mengurangi kekerapan atau kejadian kejang demam. Dia mah kejang aja gitu. Karena itu udah ada faktor genetiknya di situ. Jadi misalnya, wah ini kan suka step nih, ntar kalau tinggi, ya, wah Anda turunin pun juga kalau kejang mah dia kejang gitu. Karena menurunkan demam itu tidak terbukti menurunkan resiko kejang demam gitu. Tapi tetap kalau mau diturunin tetap aja nggak apa-apa kita turunin gitu. Saya hanya ingin berbicara bahwa kalau anak kita kalau anak kita demam jangan panik. Itu sih poinnya. Tetap tenang, tetap yang penting kita rasional karena saya sering sekali menemui kasus seperti jadi orang tuh udah panik datang, "Dok, ini anak saya demam misalnya menggigil." Ya nggak apa-apa, tenang dulu gitu. Cek dulu suhunya, cukupkan dulu cairannya. Jika emang benar-benar wah mual muntah sekali nggak bisa minum, terus mual bengkak, ya udah di IGD ntar diinfus gitu. Bawa langsung ke IGD. Diinfus ini nggak bisa, ada nanti caranya veneseksi dan segala macam. Jadi nggak usah panik gitu. Terus ini kan ada Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut gangguan ginjal akut progresif atipikal kan apa ini? Tetapi Kemenkes menyebut acute kidney injury atau AKI. Sebenarnya bedanya apa ini dua ini? Jadi maksudnya gini, ini kan gagal ginjal akut udah jelas ya. Jadi ginjalnya shutdown. Progresif itu cepat perburukannya. Sebelumnya nggak ada masalah dengan ginjalnya, tiba-tiba perburukan. Atipikal itu adalah karena penyebabnya itu tidak lazim. Kalau penyebab yang lazim itu macam-macam. Misalnya dia ada juga Mbak habis batuk pilek, demam, kemudian infeksi 4-5 hari ya, sampai merah radang gitu. Terus dalam beberapa hari kemudian nggak bisa kencing, ada juga namanya glomerulonefritis akut. Jadi karena dia terinfeksi di saluran pernafasannya oleh bakteri Streptococcus, terbentuk suatu kompleks autoimun yang mana autoimun ini akan mengendap di ginjal, dia akan mengganggu fungsi ginjal sehingga dia gagal ginjal akut juga bisa. Pasca batuk itu juga bisa hal GNA, makanya salah satu diferensial diagnosis anak habis demam kemudian gagal ginjal itu harus dicek dulu kuman glomerulonefritisnya, ada ceknya namanya ASTO, ada di darah tuh bisa dicek dan lain segala macam. Maksud saya banyak juga penyebabnya gitu loh. Jadi seandainya yang tadi itu bakteri apa tadi yang dokter sebut, ya itu bukan nggak ada hubungannya sama paracetamol dong? Bukan, itu infeksi bakteri itu. Karena anak batuk pilek kalau lebih dari 7 hari atau ada scoringnya yang menyebabkan kita curiga nih bakteri ini, itu ada scoringnya memang. Nah kalau itu beda lagi ceritanya gitu. Bukan gagal ginjal atipikal ini. Yang namanya atipikal karena tidak tipikal, tidak biasa gitu. Aneh gitu. Tapi gagal ginjal yang jadi ini intinya kalau anak batuk pilek berarti nggak bisa diremehkan dong kalau bisa bikin gagal ginjal, ngeri kali ya. Ya makanya poinnya adalah awasin aja urinnya gitu. Jadi anak batuk pilek nggak apa-apa, apalagi sekarang ada musim DBD. Kalau saya dari dulu memang tidak pernah meremehkan demam dalam konteks kalau misalnya dia udah demam hari ke-4 atau ke-5 bawa aja ke UGD atau ke dokter gitu supaya dicek darah, kita cek lebih lanjut begitu. Dalam konteks memang demam itu perlu kita perhatikan namun tidak perlu panik. 2 hari demam kasih obat biasa atau makan minum yang cukup, biarin aja dulu, kemudian hari ketiga boleh bawa ke dokter, kemudian kita awasi tadi ya minumnya yang penting cukup dulu. Nggak ya kalau udah ke dokter kan insya Allah kan harusnya akan ditangani dengan baik. Kalau sampai nggak bisa pipis langsung aja bawa ke IGD atau gejala-gejala yang lain sampai kejang bawa ke UGD. Kemudian gangguan yang lain sampai misalnya bengkak gitu, kalau bingung bawa aja ke UGD, nanti kan dicek secara lengkap di situ. Apalagi udah ada BPJS, nggak mungkin itu pasti ditangani dengan baik gitu kan. Gitu. Bisa mikirin biaya lagi gitu mas. Iya. Terus yang terakhir tadi itu kan dok, ini karena kan masih dalam proses investigasi begitu, semuanya kita tidak tahu penyebabnya, tapi yang pasti ada sesuatu begitu ya. Kalau dokter melihat dari something yang belum ketemu apa nih penyebabnya nih. Apakah betul karena obat? Jika betul karena obat, berapa persen yang disebabkan oleh obat nih? Kan harusnya di sampling tersebut. Maksudnya nggak biasanya nih kasus gagal ginjal akut segini banyak, itu nggak biasanya? Dalam konteks epidemiologi kasusnya meningkat dari biasanya gitu. Sebelumnya kasus gagal ginjal akutnya tidak sebanyak ini. Nggak di mana-mana gagal ginjal gitu, masuk ke rumah sakit gagal ginjal gitu kan. Nggak sebanyak ini. Makanya sekarang memang pemerintah saya lihat tuh kemarin ada formnya memang menggalakkan lagi. Jadi kalau IDAI memang sangat bagus ya. Organisasi ini udah sangat matang, sudah lama. Dokter anak ini ngumpulin data sendiri. Dia punya form sendiri, dia ngumpulin data sendiri. Makanya dapat angka 200 itu datanya IDAI, beliau. Ya menurut saya orang-orang yang concern untuk data ya. Jadi dia
oh saya punya dapat pasien gagal ginjal nih, ada formnya dia ngisi sendiri, dia laporkan ke nasional. Makanya IDAI pusat, Dr. Pipin punya datanya. Jadi, nah nasional juga, Kemenkes juga udah bikin itu. Pasti ada sih di dinas-dinas, cuman akan diperdalam lagi kan. Bagaimana riwayat obatnya, bagaimana diagnosisnya, proses dan segala macam gitu. Lagi-lagi ya butuh data. Seperti dulu COVID di awal kan juga nggak tahu kan, apa nih kumannya nih, ternyata ketahuan COVID. Oh COVID itu karakternya kayak gini. Sama sekarang juga kita nggak tahu apakah ada virus baru atau kuman baru. Mungkin aja ada, kita nggak tahu gitu. Apakah berkaitan dengan virus yang lain yang sudah ada kemudian angkanya meningkat? Bisa aja. Oh, apakah berkaitan dengan musim hujan? Bisa aja, kita nggak tahu. Karena lagi-lagi kita sebagai warga negara yang baik yang menunggu statement dari otoritas gitu. Jadi kasus karena paracetamol itu sebenarnya sebatas dugaan dikarenakan itu yang terjadi di Gambia. Yes gitu. Sejauh ini ya sampai tadi diumumkan bahwa yang meninggal, ada bayi meninggal, nggak tahu juga berapa banyak bayi tersebut yang di dalam tubuhnya terdapat zat yang berbahaya tadi, DEG dan EG gitu. Oh, sudah ada satu kasus terkonfirmasi. Sudah ada. Nah, nggak tahu juga berapa banyak kasusnya. Saya nggak tahu. Pokoknya sudah ada yang terkonfirmasi. Ada yang terkonfirmasi. Dari mana informasi? Saya belum baca itu. Dari ini Kemenkes yang nyampaikan gitu. Di media udah ada. Iya. Oh, jadi sudah ada kasus yang nggak disebutkan jumlahnya. Tapi ada gitu, terbukti gitu. Tapi berapa persennya kan kita nggak tahu, menunggu data lebih lanjut gitu. Jadi lagi-lagi, ya bersyukur ada podcast ini lebih awal sehingga kita bisa mencermati ini, jadi tahu nih poin-poin arahnya yang perlu kita concernkan apa, perlu kita pahami ke depan dalam konteks ini apa, dan juga membangun awareness kan, biar nggak terlalu panik juga gitu. Karena panik heboh banget. Karena begini loh, kalau biasanya ya anak-anak itu, saya kalau nggak paracetamol kemarin 2 hari yang lalu anak saya minum paracetamol, terus selalu sering minum imbus cair sirup. Itu kan sirup juga. Sejauh ini sih belum ada datanya ya, mengandung apakah zat aktif di situ dilarutkan dengan zat apa, saya nggak tahu. Jadi saya juga nggak tahu karena obat juga ribuan. Pokoknya untuk sementara ya, yang bagi yang sudah terlanjur gak usah panik, cukup dimonitor saja anaknya. Begitu ya. Dia lihat jika memang ada mencurigakan langsung ke UGD gitu ya dok ya? Iya ke UGD, kalau nggak pipis ya ke UGD aja. Langsung aja ke UGD. Kalau di Jakarta Anda bisa ke puskesmas di kecamatan 24 jam gitu. Terserah mau ke UGD rumah sakit. Tapi kalau seandainya terjadi seperti itu masih bisa ditolong nggak sih dok? Gagal ginjal akut bisa ditolong. Kalau misalnya tergantung penyebabnya apa. Kita kan nggak bisa pukul rata, tergantung penyebabnya apa. Kalau misalnya dia terdeteksi lebih awal, lalu bisa diobati lebih awal. Kalau dia infeksi ya bisa disembuhkan gitu. Kalau dia misalnya pahit-pahitnya nih, itu keracunan zat tadi ya DEG, itu ada juga antidotnya. Fomepizole ada namanya. Ada obatnya. Ada. Dia mengurangi proses metabolisme zat tersebut ya di tubuh kita gitu. Jadi nggak terlalu toksik lagi dengan obat tersebut. Antidotnya ada gitu. Jadi ya makanya pemerintah salah satu usahanya selain tadi ya surveillance juga mendatangkan zat-zat antidot ini jika memang betul terbukti penyebabnya adalah DEG ini gitu atau EG ini. Jadi sudah ada semacam kayak vaksinnya gitu ya, bukan vaksin ya Pak? Penawarnya begitu. Dan ini Indonesia setengah impor nih pasti ya, penawarnya banyak nih. Itu cerita dulu dari mana itu penawarnya, apakah ada di sini? Iya. Baik, terima kasih nih Dr. Fajri ya. Setidaknya ini bisa memberi gambaran lah ya, agar kita nggak terlalu panik ya, kita tahu apa yang tengah terjadi, kita pantau terus lah perkembangannya seperti apa, karena memang semuanya masih sebatas ya seperti ini, baru dugaan awal begitu ya, baru terjadi awal, kita pantau terus apa perkembangan kasusnya, ada yang pasti selalu perhatikan si kecil begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen ya di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Podcast. Saya Rahma Zarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you dok.